Saya Dia Megasari Anjaya, sudah bersama dengan Menteri SDM 2016 Pak Archandra Tahar. Iran, Israel, Timur Tengah seakan diciptakan tidak pernah tenang, tidak pernah kondusif, Pak Archandra. Ini yang akan kita bahas hari ini. Apa sih di belakangnya, apakah benar hanya perang-perangan atau ada sesuatu hal yang lebih, suaranya lebih kencang, lebih keras dari senjata, yaitu minyak. Pak Archandra, pertama nih Pak, dalam konteks migas ya Pak ya. Secara historical deh Pak Archandra mengulasnya, kenapa Timur Tengah dan minyak tidak pernah stabil di dunia ini Pak? Kita kembali dengan konsep energy security. Ya. Kalau kita lihat dulunya, bagaimana sebuah negara bisa mencapai energy security-nya dengan cara-cara yang kita kenal. Satu adalah lewat militer, penggunaan kekuatan militer agar energy security bisa tercapai. Dan itu kita mengambil contoh pada saat Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu Jerman atau Nazi yang tidak punya migas, minyak, sumber minyak nggak ada atau BBM nggak ada, sementara untuk berperang, untuk kapal, untuk pesawat terbang, untuk tank, untuk mobilisasi pasukan itu memerlukan minyak. Kita kebayang nggak? Pada saat itu Jerman tidak punya minyak. Kok bisa dia menyerang negara-negara tetangga tanpa ada minyak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka pada saat itu Jerman punya batu bara yang besar. 3 negara yang punya cadangan batu bara terbesar pada saat itu adalah Inggris, Jerman, dan Polandia. Sewaktu Jerman menemukan teknologi coal to liquid, jadi membuat minyak sintetis dari batu bara, dan membuat kilangnya, plannya itu di Jerman, saat itulah dia mendeklar Perang Dunia Kedua. Dan negara pertama yang diserang apa? Yang punya batu bara, Polandia. Tetangganya ya Pak? Tetangganya. Jadi pada saat dia temukan teknologi dan mampu menguasai Polandia, karena cadangan batu bara di Jerman dia sudah ada, tambah Polandia, maka di saat itu dia merasa secure. Ya, nah ini Perang Dunia Kedua. Bagaimana dengan Jepang? Jepang masuk Perang Dunia Kedua hampir sama. 80% impor minyaknya Jepang untuk industrinya, baik itu untuk militer, pesawat, kapal, dan lain-lain, 80% dari Amerika, US, impor. Pada saat dia ekspansi ke Cina, Amerika mengingatkan, jangan. Jepang tepat lakukan sehingga sanksi oleh Amerika. Puncaknya adalah yang 80% tadi di embargo. Maka Jepang menyerang Pearl Harbor. Nah, kalau kita lihat lagi, untuk mengganti yang 80% itu apa yang dilakukan Jepang? Mencari sumber minyak di luar Amerika. Kemana dia pergi? Pergilah dia, kalau menurut data-data yang ada, secara historical ya Pak? Secara historical, dia mencari 5 tempat. 5 tempat itu ada di Indonesia. 1 adalah Pangkalan Berandan, 2 Pelaju Sungai Garong, 3 Cepu, 4 Balikpapan, 5 Kepala Burung. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita mau ke BP, dari Sorong, terus kita dengan pesawat kecil ke Dabo mungkin namanya ya, saya pernah ke sana juga, itu banyak sekali bangker-bangker Jepang. Dan dekat situlah sumber minyak dengan nama lapangan Sele. Itulah minyak yang bisa digunakan tanpa refinery, tanpa pengolahan bisa digunakan. Itulah salah satu yang dikejar oleh Jepang. Dan ini masih ada bukti sejarahnya kok.
Di sana kita bisa lihat bunker-bunker Jepang banyak sekali. Ngapain Jepang ke Papua pada saat itu? Ini yang dia cari. Ketahanan energi. Nah, jadi inilah ketahanan energi dengan military. Kemudian ada lagi nggak cara yang lain untuk setelah selesai Perang Dunia Kedua? Ada. Caranya adalah politics. Oke, Pak, sebentar. Saya urutkan dulu nih. Jadi ketahanan energi itu bisa dicapainya dengan berbagai cara, termasuk militer seperti yang terjadi di Iran. Dan ya, perangnya Iran dan Israel, demikian. Kalau perang Iran dan Israel sekarang, apakah itu politics atau apakah ini militer? Nah, ini akan kita bahas dulu. Oke. Sebelum kita mendapatkan kesimpulan bahwa ini ternyata polanya adalah ini bukan militer, kemungkinan adalah politics. Ya. Oke. Nah, untuk itu kita perjalanan dulu secara historical. Oke, baik. Dulu. Baik, kita runutin dulu deh, Pak. Tadi yang pertama adalah tentang militer, yang kedua Pak Archandra adalah tentang politik. Ini konkretnya seperti apa sih, Pak? Ketahanan energi dalam konteks politik. Dengan cara politik. Dengan cara politik. Ya. Dunia lagi. Dunia ya. Ini yang pernah dilakukan dan contoh-contohnya mari kita lihat ya. Cara pertama adalah menguasai volume atau molekul minyaknya di mana negara itu berada. Di mana cadangan itu berada di negara itu. Ya. Dan ini yang terjadi sewaktu Amerika bikin kesepakatan dengan Arab Saudi sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Dan ini dibahas dalam catatan singkat saya kemarin di IG, saya juga bilang bahwa dalam buku The Price itu ditulis bahwa sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika tahu bahwa salah satu cadangan terbesar yang ada di luar Amerika pada tahun 40-an itu adalah ada di Arab Saudi. Selain Baku di Azerbaijan. Ya. Nah, di situ Amerika deal. Volume minyak yang dari Arab Saudi harus ke Amerika, in return-nya adalah saya akan jamin keamanan negara Anda. Ini dinamakan by politics, menggunakan perjanjian agar volumenya bisa diambil ke Amerika. Berdirilah itu mulai dari yang akhirnya bernama Aramco. Arabian American Company. Nggak ada Arabian, European, American, nggak ada. Arabian American Company. Aramco. Nah, ini cara pertama bagaimana Amerika mengamankan pasokan minyaknya dia. Cara kedua, mengamankan jalur transportasi. Nah, jalur transportasi utama pada saat itu, ya pada saat zaman-zaman itu adalah terusan Suez. Kemudian juga Panama Canal, terusan Panama. Ya, maka itu harus diamankan. Nah, untuk saat sekarang, jalur transportasi utama selain dua itu apa? Selat Hormuz. Selat Hormuz. Maka untuk energy security, by politics adalah mengamankan jalur-jalur transportasi yang diamankanlah terusan Suez, terusan Panama, yang ketiga sekarang adalah Selat Hormuz. Jalur transportasi. Nah, pernah nggak negara-negara Eropa mengalami krisis gara-gara jalur transportasinya terhalangi? Pernah. Sewaktu Gamal Abdel Nasser, ya presidennya Egypt atau Mesir, menasionalisasi terusan Suez dari Israel, Inggris, dan Perancis. Krisis tuh. Maka pasokan minyak yang dari Arab dan lain-lain yang ke Eropa terganggu. Maka cara kedua by politics adalah mengamalkan jalur transportasi. Jalur transportasi relate ya ini ya dengan konflik di Iran. Nah, yang sekarang kan nanti bisa silahkan nanti dilihat di mana benang merahnya ya. Cara ketiga adalah mengganti national leadership-nya dia. Kapan itu pernah terjadi? Sewaktu Iran yang memerintah adalah Mossadegh, Presiden Mossadegh, dan Mossadegh itu menasionalisasi perusahaan Anglo-Persian. Anglo-Persian itulah cikal bakalnya BP, British Petroleum. Terusillah
Anglo-Persian dari Iran, berdirilah BP. Lahirlah BP. Lahirnya BP. Kemudian menjadi presiden itu si Mossadegh, tumbang Mossadegh, diganti Mossadegh dengan Shah Iran, didudukkan Shah Iran oleh Amerika. Sampai tahun 79. Itulah mengganti nasionalisme, sehingga volume dari Iran itu masuk ke mana? Masuklah perusahaan-perusahaan Amerika di Iran. Ini cara ketiga. Mengganti national leadership. Ya. Ada cara lain, Pak? Cara keempat by politics itu adalah mendestabilize kawasan. Kawasan itu tidak boleh stabil. Nggak boleh damai. Nggak boleh damai. Kenapa? Ini juga bukti sejarah. Kalau kawasan misalnya di Timur Tengah itu damai, national leadership mereka pernah bikin susah negara-negara maju. Contohnya, Pak? Satu, yang tadi terusan Suez nasionalisasi. Yang kedua adalah sewaktu perang Arab Israel tahun 73, Yom Kippur, ya. Raja Arab yang tadi Aramco memproduksi minyak, sekarang Amerika diembargo tahun 73. Apa yang kejadian? Kucar-kacir Amerika terjadi krisis energi di Amerika. Sangat susah Amerika waktu itu. Kita lihat foto-fotonya. Bagaimana antrian di pom bensin dan lain-lain. Maka pada saat itu yang dinamakan dengan Arab menggunakan oil for weapon. Jadi minyak ini digunakan untuk senjata. Nah, untuk itu di dalam buku The Price itu juga disebutkan. Kalau begitu Amerika mengatakan kalau negara Arab punya cash yang banyak, maka cash ini harus digunakan untuk membeli senjata. Ya. Nah, dari situlah kalau tidak mau terjadi krisis energi di Amerika misalnya, dan sudah pernah terbukti dan tidak terjadi embargo ke sana, ada teori mengatakan bahwa harus tidak stabil di sini. Destabilisasi kawasan. Destabilisasi kawasan. Baik, saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Cara kelima adalah pendirian OPEC dan OECD dan International Energy Agency. Nah, kita juga harus paham juga bahwa kenapa OPEC berdiri, ya. Ini menyangkut masalah fiskal sistem waktu konsesi menggunakan royalti. Jadi Aramco itu yang menentukan harga minyak waktu adalah pembeli Amerika. Ya misalnya harga $10, ya udah Amerika bilang ya udah kamu saya kasih $3, $7, ya, kamu cuma $3 minyak buat saya. Harga sebenarnya 10 ya harganya, kamu dapat cuma $3. Nah, beberapa orang pintar di Arab itu disekolahkan ke Harvard, ke Amerika. Di sana dia belajar, oh ternyata nggak mesti pembeli yang menentukan harga. Kita sebagai produser bisa dong menentukan harga. Nah, berumbuklah beberapa negara produser terbesar waktu itu, Venezuela, Iran, dan Arab Saudi di Baghdad tahun 60-an itu mendirikan OPEC. Akhirnya OPEC yang menentukan harga, bukan lagi pembeli. Kelabakan nggak negara-negara OECD waktu itu? Kelabakan. Maka dibikinlah proksi yang dinamakan dengan International Energy Agency yang berhadapan satu lawan satu dengan OPEC. OPEC itu mewakili para produser. International Energy Agency itu awalnya mewakili para pembeli. Nah, disitulah bertempurnya sekarang OPEC cut produksi atau menaikkan produksi. Itu dalam rangka energy security. Untuk mengamankan itu kalau harga ketinggiannya gimana? Itulah bukan persaingan, antitesa sintesa antara OPEC dan para pembeli.
Proksinya ada di OPEC dan IEA itu ya Pak? IEA. Ya. Nah, jadi kita inikan lagi, satu by militer, dua by politics. Yang ketiga yang sekarang juga populer energy security itu adalah by teknokratik. Apa itu teknokratik? Dagang. Siapa Pak? Jepang misalnya, dia nggak menggunakan politik, nggak mau ikut-ikutan perang, ya. Yaudah saya dagang aja. Di sana ada lapangan minyak bagus, udah saya masuk sebagai pemilik lapangan tersebut, beli PI-nya. Ya. Korea juga sama, saya nggak punya resources, sudah saya beli aja. Saya ikut di hulunya, bisnis, beli berapa share-nya atau berapa PI-nya harganya. Singapura nggak punya, juga sama. Jadi kalau negara-negara yang tidak punya cadangan dan tidak punya produksi juga tentu, maka cara yang ditempuh apa? Teknokratik. Dagang aja. Nah, sekarang terjadi Israel menyerang Iran. Ya kan? Ya, ada Amerika kemudian. Ada Amerika kemudian. Ini yang mana ini yang mau dituju? By politicsnya. Ya. Apakah itu by militer? Oh, ada militernya. Ada Politiknya memenuhi. Apa? Apakah ini dalam rangka menguasai jalur transportasi? Memenuhi juga. Memenuhi. Serat Hormuz. Ya. Destabilisasi. Otomatis memenuhi juga. Apakah ada indikasi mengganti national leadership? We don't know. Kita nggak tahu. Apakah ada indikasi ke sana juga? Ya. Ya. Silahkan. Yang mana ini? Tapi intinya adalah kalau kita lihat benang merahnya, menurut hemat saya ini adalah masalah energy security. Mungkin ada teori-teori lain ya, macam-macam lah ya, money, politics dan lain-lain. Iya, iya. Tapi saya tertarik dengan ini sih Pak, istilah oil for weapon itu ya Pak. Rasanya sekarang juga yang Pak Archandra juga bilang, rasanya sudah berubah. Oil money for buying weapon. Ya. Apa itu relate juga Pak? Gini Pak, saya berangkatnya juga dari, mungkin agak jauh sih dari industri migas. Saya berangkatnya adalah dari data-data ekonomi, data makroekonominya Amerika Serikat yang sedang jelek. Misalnya defisit yang tembus 1 triliun US dollar. Entah bagaimana benang merahnya ya Pak. Saya kok membacanya ketika ekonominya Amerika Serikat jelek, meletuslah sebuah perang. Apakah ada energi juga di baliknya yang pada akhirnya bisa menghubungkan oil money for buying weapon itu Pak Archandra? Jadi kalau kita lihat ya, apakah bisa relate ke sana nggak? Mungkin. Coba kita lihat ya. 9 April Presiden Trump mengumumkan kenaikan tarif yang bikin ketidakstabilan dalam perdagangan dunia. Apa akibatnya? Harga minyak turun ke level 60-an. Pertanyaannya, pada level berapa perusahaan-perusahaan di Amerika, terutama yang punya lapangan di unconventional di shale ya, shale oil maupun shale gas, di mana ongkos produksinya break even point-nya itu di $40-50. Kalau harga di 60-an, 65, 63, itu tipis sekali. Margin. Maka mungkin nggak ada usaha-usaha setelah tarif ini, yang kita nggak tahu ya, kita tunggu nanti 9 Juli ya, Juli. 90 hari ya, 90 hari apa yang akan terjadi. Mungkin nggak harga itu naik. Nah, salah satu cara yang paling cepat untuk menaikkan harga, mungkin coba ya, apa tadi, energy security tadi? By politics. Mungkin nggak dengan Israel menyerang Iran, harga minyak naik? Mungkin terjadi. Naik dari 63, 64 ke 76, 77. Lebih dari $10 naiknya. Dalam waktu beberapa hari. Pertanyaannya, apakah naik ini berkaitan dengan supply demand? No, belum tentu. Karena supply minyak itu tidak bisa serta-merta. Demand naik juga tidak bisa serta-merta. Iya, butuh waktu. Butuh waktu. Masa ya dalam sekejap karena perang ini naik harga minyak karena supply demand. Tunggu dulu. Oke. Yang mungkin terjadi adalah
persepsi dari para trader, ada kemungkinan supply terganggu oleh perang ini. Apa supply yang utama adalah jalur transportasi. Selat Hormuz tadi ya, Ya. dalam konteks Iran. Bisa jadi adalah antara Israel dan Iran, ini dia menyerang nggak sumber-sumber hulu produksi atau kilang-kilang yang ada di Dua wilayah ini. wilayah. Kalau itu tidak diganggu, So far tidak sih, Pak. nah selama sewaktu saya menulis kemarin minggu lalu sampai itu rasanya belum, hanya kecil-kecil lah impactnya ya. Ya. Apakah Selat Hormuz terganggu apa tidak? Di awal mereka pikir oh Selat Hormuz terganggu, maka trader itu berasumsi atau punya persepsi ke depan ini akan terganggu supply-nya, naiklah harga. Ternyata berapa hari yang lalu kemarin ceasefire, Ya. harga turun Langsung lagi. Iya, dari- berarti apakah demand turun waktu itu? Apakah supply? Nggak relate. Menarik. Artinya Pak, bisakah kami simpulkan bahwa ketika supply dan demand itu tidak serta-merta tercipta dalam 1-2 hari perang, harga minyak bisa melambung tiba-tiba hampir 80 dan tiba-tiba juga turun balik lagi ke level 60-an. Siapa yang menggerakkan harga ini? Apakah memang di pasar minyak ini jauh lebih banyak spekulannya? Karena dulu di kelas Pak Archandra sebelumnya, kita harusnya masih sama-sama ingat, 70% pasar minyak itu digerakkan oleh spekulan. Hanya yang benar itu 30%. Relate ya Pak? Kalau kita melihat datanya, sewaktu saya belajar tentang trading ini, ya, real trading itu sehari-hari, misalnya di Singapura ya, di plat Singapura misalnya, mungkin yang 30% yang real, yang bisa physical trading, fisiknya tuh diperdagangkan, ya, beli pisang dengan pisang, beli pisang dengan uang, itu fisik gitu. Sisanya itu adalah paper trading. Maka trading itu faktor spekulasinya besar sekali. Terima kasih Pak Archandra Tahar, Menteri SDM tahun 2016. Pasti kita akan ketemu lagi ya Pak, kalau harga minyak bergejolak lagi ya Pak, insya Allah. Terima kasih, saya Diah Megasari Anjaya, pamit.